Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kembali saya akan membahas tentang gadai mobil. Karena beberapa hari belakangan ini saya menemukan ada beberapa kasus penipuan, ada beberapa korban penipuan dengan modus gadai mobil. Di tengah masyarakat, menggadai mobil itu menjadi hal yang biasa dan banyak kita jumpai. Namun, tidak sedikit yang berujung dengan kasus hukum. Tidak sedikit yang terjebak di dalam kasus hukum seperti penipuan dan penggelapan. Dan yang menjadi korban penipuannya pun tidaklah sedikit. Oleh karena itu, jangan sembarangan kalau kita mau ambil gadai. Sebelum kita ambil gadai, sebelum kita terima gadai, kita harus tahu dulu bagaimana sih tips yang aman agar ketika kita ambil gadai mobil, mobilnya tersebut aman, tidak masalah, tidak bermasalah hukum. Kemudian kita tidak terjebak di dalam kasus hukum dan juga tidak menjadi korban penipuan. Nah, apa saja sih Bang tipsnya? Baik, yang pertama, ketahui dan cocokkan identitas kendaraan dengan identitas calon penggadai. Jangan sungkan untuk meminta ditunjukkan STNK-nya, kemudian KTP calon si penggadai. Mintalah ditunjukkan, sinkronkan, sesuaikan sama atau tidak nama KTP calon penggadai dengan nama yang tertera di STNK. Kalau misalkan sama, itu dapat kita yakini mobil tersebut memang ya milik si calon penggadai sesuai dengan KTP dan STNK tadi. Nah, selanjutnya jangan sungkan untuk minta ditunjukkan BPKB-nya. Ada nggak BPKB-nya? Kalau misalkan ternyata ada, kemudian ditunjukkan, nah itu juga dapat kita yakini mobil tersebut satu, mutlak milik calon penggadai. Kedua, kita dapat meyakini mobil tersebut aman. Bukan mobil yang sedang dijaminkan BPKB-nya. Bukan mobil kreditan yang belum lunas cicilannya. Karena biasanya kalau mobil kredit, cicilannya belum lunas, pasti BPKB-nya masih ada di leasing. Nah itu, jadi kalau misalkan identitas kendaraan dengan identitas calon si penggadai itu sinkron sama, kemudian BPKB-nya juga ditunjukkan ada, maka dapat kita yakini mobil tersebut aman dan mutlak milik calon si penggadai. Kalau misalkan nama si penggadai atau calon penggadai dengan nama yang tertera di STNK itu beda, minta juga ditunjukkan mana BPKB-nya. Khawatirnya itu mobil adalah mobil rentalan. Ya, karena ada kasus belakangan kemarin itu yang saya temukan mobil rentalan itu digadaikan. Kemudian tips yang berikutnya adalah jangan mudah percaya. Nah, ini jangan mudah percaya maksudnya ketika orang yang mau menggadai mobil tersebut identitas di KTP-nya berbeda dengan STNK. Kemudian BPKB-nya nggak ada, tapi dia melas. Ya, melas, Bang, tolong Bang, ambil gadai Bang, saya lagi butuh uang, biaya berobat, biaya rumah sakit, biaya anak sedang sakit, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu kan kita mungkin merasa iba, tapi demi keamanan, demi menjaga resiko hukum di kemudian hari, kita jangan mudah percaya dengan kata-kata, dengan bujukan si calon penggadai. Kecuali misalkan kita sudah bisa memastikan bahwa mobil tersebut mutlak milik calon penggadai, BPKB-nya pun ada. Dan kita tahu dia lagi butuh uang, misalkan anak sakit, orang tua sakit, butuh biaya, dan lain sebagainya. Nah, itu lain cerita, silahkan dibantu ya. Nah, itu yang kedua tipsnya ya, jangan mudah percaya. Yang ketiga, tips yang ketiga, buatlah hitam di atas putih, dalam artian bikin perjanjian gadai. Bikin perjanjian gadai sedetail dan selengkap mungkin. Karena kalau misalkan terjadi masalah hukum di kemudian hari, kita punya pegangan, kita punya acuan, kita punya bukti bahwa ada perjanjian gadai-menggadai antara si penggadai dengan si pengambil gadai. Ya, jadi yang ketiga harus membuat surat perjanjian. Memang kelihatannya ribet sekali atau misalkan berabe banget ya, harus bikin perjanjian, harus bikin kesepakatan tertulis. Ya memang kalau secara sepintas ya memang berabe ataupun misalkan ribet ya. Tapi demi menjaga resiko hukum di kemudian hari, mau tidak mau alangkah lebih baiknya dibuat perjanjian secara tertulis. Nah, kemudian yang keempat, buatlah tanda terima uang gadai berupa kwitansi atau suatu surat pernyataan tanda terima uang gadai. Itu juga penting. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.